Sudah ready ya? Oke, Bapak Ibu semuanya, ya tes pertama ya kita akan mendengar salah satu testimoni dari Bapak Saparudin ya, beliau dari Serang dan yang saya tahu istimewanya beliau adalah mantan karyawan di salah satu perusahaan ya manajemen aset ya, aset trust management yang tentunya cukup familiar dengan perusahaan seperti Katalis dan bagaimana ya pengalaman beliau di industri ini kita akan mendengar ya testimoni dari beliau. Silakan Pak Sarapudin. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam teman-teman. Selamat malam teman-teman Antarian se-Indonesia. Kalau saya lihat sekarang pesertanya ada 200 ya. Kedengaran? Halo, kedengaran Pak? Jelas Pak, jelas. Yes? Ya. Jelas ya? Oke ya. Ya, kalau saya lihat ini ada sekitar 200 partisipan ya. Ya. Halo, gimana Pak? Tes audio, tes. Ya. Cek, kedengeran? Jelas. Bagus. Jelas. Oke. Bagus. Oke, saya lanjut ya. Oke ya. Ya, saya ulangin lagi. Biar Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Saya mau berbagi sedikit pengalaman saya. Cuman tadi kalau dibilang saya di aset trust management, bukan Pak. Saya mantan karyawan bank. Dan mantan karyawan bank, cuman saya dulu berkecimpungnya itu pernah di commercial banking, pernah juga di treasury, operasional, dan kredit ya. Dan sempat juga menjabat sebagai pimpinan bank. Pertama kali saya bertemu dengan Antares, saya rada senyum-senyum nih Pak. Gitu ya. Karena posisinya kemarin kan dijelaskan bahwa ada satu hal yang menurut saya ini sangat menarik gitu loh. Menariknya kenapa? Karena Antares mempunyai posisi sebagai hub bisnis ya. Hub bisnis ini artinya menghubungkan investor dengan entitas bisnis gitu ya, atau pelaku bisnis, terutama perusahaan-perusahaan besar. Kalau kita bilang itu ya top 10 company lah ya. Sekelas Katalis, sekelas Nexus atau Aristo. Dan sepengetahuan saya untuk menjadi investor mereka itu dibutuhkan dana yang tidak sedikit ya. Itu minimal kita itu harus menyiapkan ya kurang lebih 100 juta US lah, atau kalau kita bicara ekuivalen dengan rupiah itu 1,5 tenggo ya Pak. Artinya Antares ini pinter, dia bikin aplikasi ya, dan aplikasi itu menjembatani investor dengan perusahaan gitu ya. Nah, ada satu hal yang membuat saya yakin ya, artinya begini. Dari tata kelola, oke lah, bagus ini perusahaan, terus dari produk-produk yang dikeluarkan, terus juga rencana ke depan seperti apa, roadmap bisnisnya seperti apa. Gitu. Nah, cuman saya bilang ini adalah satu keajaiban ya. Karena apa? Saya balik lagi ke awal, untuk menjadi investor di perusahaan-perusahaan tersebut, itu tidak mungkin kalau tidak orang-orang kaya yang masuk. Gitu loh. Dan Antares dengan cukup cerdik gitu, bukan cukup lagi tapi sangat cerdik gitu ya, mengumpulkan uang-uang investor sedunia ini gitu ya, melalui mereka untuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan besar tersebut. Saya paham saya paham dengan jalan ceritanya yang akan terjadi itu seperti apa, karena di dunia ini ada istilah kita sebut itu capital market ya Pak ya. Capital market itu untuk pemain-pemain besar di perusahaan-perusahaan itu mereka bisa trading minyak ya, investment dan lain-lain. Itu setahu saya Pak, itu bulanan setahun itu mereka tuh bisa profit itu bisa sampai ribuan %. Dan ini terjadi
Oh, Dan teman-teman, beberapa teman saya itu sebagai pelakunya, itu di Hong Kong. Makanya kemarin pada saat Coach Reja cerita bahwa Antares ini ada di Hong Kong, wah gue bilang, ini nih yang saya cari gitu ya. Artinya, kalau selama ini saya paham bagaimana menerbitkan SBLC, saya paham dengan bank garansi, dan pada akhirnya sekelas Sahara Investment memonetize menjadi cash money dan itu diputar di capital market, dan ternyata kita masuk juga ke ranah ini melalui Antares gitu loh. Dan saya rasa ini bisnis aman, Pak. Artinya sangat-sangat berprospek gitu ya. Apalagi industri ini sudah berkembang di 4.0, semua serba digital. Saya sih kalau sekarang berpikirnya bagaimana investasi yang sekarang saya jalani itu bisa saya top up gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, uh, ini adalah kesempatan buat kita, artinya untuk meningkatkan atau merubah hidup gitu ya. Karena kita memasuki zona yang tepat atau ruang yang tepat untuk kita merubah atau memanfaatkan situasi pandemi yang ada sekarang. Saya rasa sih rugi kita kalau misalnya kita nggak fokus bagaimana kita meningkatkan investasi kita. Artinya, saya juga mantan pejabat bank, saya juga mengerti itu rekayasa keuangan yang tadi masih bermain di angka 100, yang naikin jadi 250, BST, dan seterusnya, ya syukur-syukur bisa di 300.000 US dollar. Dan itu saya yakin bisa tercapai ya, artinya saya yakin teman-teman bisa tercapai. Ini bisnis menurut saya aman karena ada potensial. Ada beberapa yang saya prospek itu selalu berkata kepada saya bahwa, Pak, bagaimana kalau ini aplikasi hilang dari dunia maya? Rata-rata begitu, dan itu bisa saja terjadi. Ya kan? Itu adalah kekhawatiran calon investor, dan itu adalah hal yang lumrah kalau mereka mengatakan demikian gitu ya. Cuma menurut saya ya, karena ada big data dan intangible asset yang begitu besar dan potensi profit yang begitu besar yang didapatkan oleh Antares, masa sih mereka mau menghilangkan aplikasi ini dari dunia maya? Artinya seperti kita lihat di Gojek gitu ya, mereka punya potensi dari GoPay yang kita nilai dari GoPay aja gitu ya. Kita simpen duit kita di GoPay. Masa mereka mau menghilangkan juga aplikasi itu gitu kan? Nah, jadi buat teman-teman se-Indonesia bahwa saya berharap kita sama-sama saling mendoakan, kita bisa meningkatkan nilai investasi kita ya sesuai dengan kemampuan. Terus kalau bisa jaringan ini berkembang, kita kabarkan ke teman-teman atau saudara-saudara atau keluarga kita. Artinya ini adalah salah satu solusi buat kita mensiasati situasi pandemi ini. Saya setelah bekerja dari bank, saya pengusaha, dan kita sangat merasakan bahwa omset itu sangat menurun. Dan efeknya adalah karyawan-karyawan banyak dirumahkan, gitu kan. Artinya antara salah satu solusi lah ya, artinya untuk menutupin cost operasional karena sales itu menurun. Dan dari sisi bisnis, ini perusahaan multinasional dan tidak abal-abal, karena saya paham ya, salah satu produk mereka adalah Black Card. Pak, itu Black Card, Pak. Tidak semua orang itu punya. Artinya, kalau buat apa ya, kalau kita bilang di beberapa komunitas, itu kalau yang pegang Black Card itu, artinya itu udah kelihatan kalau tuh orang memang the heads ya gitu ya, seperti itu. Dan Antares mengeluarkan produk ini, artinya ini perusahaan bukan abal-abal. Jadi saya melihat seperti itu. Artinya dengan kondisi seperti ini, Antares saya pastikan ke depan akan sangat berkembang, karena ini apa ya, secara tidak langsung membawa kita ini ke dalam satu zona revolusi industri 4.0. Karena semua serba digital. Karena semua itu kita sudah tidak pakai lagi uang fiat, semua juga nanti pakai kripto. Dan kripto ini
menjadi alat tukar. Tapi kalau orang pemerintah bilang tidak bisa menjadi alat pembayaran. Tapi kalau untuk alat tukar itu bisa terjadi, dan kita sudah difasilitasi oleh beberapa perusahaan, dan Antares Pinter mereka memakai teknologi blockchain, artinya kripto ini sebagai alat tukar kita, ya. Kita bisa masuk lewat crypto changer yang ada di Indonesia, dan itu tidak memakan waktu lama, dan tidak harus melewati beberapa sensor kebijakan keuangan dan lain-lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau saya bicara terlalu teknis, kayaknya enggak. Lebih baik kita sesama anggota Antares ini bisa saling memotivasi diri, memberikan semangat. Artinya saya yakin teman-teman atas ridho Allah Subhanahu wa taala, kita selalu berdoa semoga kita diberikan kemudahan. Mungkin itu aja yang bisa saya share. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.